Assalamualaikum Bu Nuni. Waalaikumsalam, Uci. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Semangat ya Bu Nuni Ya, ya. semangat, tetap semangat. Kabar ya. Iya, Bu Nuni ini walaupun usianya sudah menginjak 50 ya Bu ya, tetap semangat mengikuti pendidikan guru penggerak ini ya. Luar biasa. Jadi itu mudah. Nah ini guru-guru Bu Nuni kan banyak yang muda, jadi juga kalau bisa disemangati untuk daftar. Bu Nuni, ini nanti kita melakukan kegiatan pendampingan individu yang pertama. Kita sudah ketemu 2 kali ini ya Bu Nuni ya, di Loka 0 kemarin sama kegiatan kita kali ini ketemu secara luring gitu ya Bu. Nah untuk kegiatan kita kali ini nanti lebih ke sharing-sharing saja. Bu Nuni bisa membagikan atau menceritakan pengalaman-pengalaman yang sudah dipraktikkan bersama murid-murid Bu Nuni terkait dengan pembelajaran modul 1.1 maupun 1.2 yang sudah didapatkan Bu Nuni ya. Kalau sekarang ini sudah menginjak modul 1.3 ya. Nah, ini nanti Bu Nuni bisa cerita bagaimana sih respon rekan-rekan sejawat Bu Nuni terkait dengan kegiatan yang dilakukan Bu Nuni. Ya, respon teman-teman itu sangat bagus, sangat antusias, sangat respect dengan apa yang saya utarakan sama teman-teman. Makanya tentang pembelajaran sekarang kan berpusat pada murid. Nah itu nanti saya harapkan ke teman-teman, saya ajak teman-teman untuk selalu menuntun murid, untuk mengedepankan kepentingan murid, untuk respon apa yang diinginkan murid. Jadi kan sebenarnya kemarin itu kan di TK saya itu memang pembelajarannya kan kelompok, belajar kelompok. Nah terus saya mencoba kemarin itu saya berpusat pada murid itu dengan menerapkan namanya kita hari ini kita eksplor untuk pencampuran warna biar anak-anak berkreasi sendiri, tetapi kita tetap menuntun anak tetap mengamati. Jadi kita tidak harus guru yang menentukan, jadi biar murid yang mencampur. Oh kalau campuran warna itu merah seperti ini, jadi ini, biar murid sendiri yang mencampur. Itu ternyata kan anak-anak itu senang, anak-anak itu sangat antusias, sangat senang ya, sambil bermain sambil belajar gitu Bu. Terus teman-teman juga senang, ternyata kalau menerapkan itu dari teman-teman itu ya repot, cuma repot menyiapkan alat-alat, cuma kan tinggal menuntut, tinggal mengamati, tinggal membimbing anak-anak itu, terus di akhirnya mengulas lagi, merefleksi lagi Demi anak-anak ya Bu ya. Jadi gurunya rela untuk walaupun belepotan gitu ya. Yang penting anak-anak itu suka terlibat aktif. Luar biasa Bu Nuni. Berarti ini Bu Nuni sudah menerapkan pemikiran dari filosofi KHD gitu ya, dimana kita sebagai guru itu memang sejatinya harus menuntun, bukan hanya menuntut. Nah ini yang dilakukan Bu Nuni sudah luar biasa, melibatkan anak-anak secara aktif. Nah responnya anak-anak ini gimana Bu? Senang Bu sih. Jadi anak-anak tidak diharuskan ke dalam kelas saja terus menggambar, mewarnai di dalam kelas. Kemarin itu juga saya ajak di belakang sekolah ini kan ada tanah kosong itu saya ajak belajar tanam biar anak menanam biji kedelai. Saya suruh anak-anak menanam di situ. Nah saya biarkan menanamnya bagaimana, tapi kita tetap mengawasi. Kalau umpamanya anak-anak mau memakai belati kan berbahaya, kita sambil mengamati cuma anak-anak melakukan sendiri. Terus setiap pagi berangkat sekolah dia ambil air disiram biar tumbuh. Jadi anak-anak lebih senang, lebih antusias dalam belajar, tidak monoton karena terjun langsung, praktek langsung. Ada istilah berani kotor itu baik. Benar, itu sudah diterapkan ke anak-anak. Nah, semoga nanti untuk ke
kedepannya Bu Nuni semakin membawa perubahan yang lebih baik lagi, banyak perubahan positif di sekolah ini khususnya. Nah, untuk kegiatan kita kali ini Bu Nuni, selain saya mengecek kegiatan apa yang sudah diimbaskan Bu Nuni di sekolah ini, kalau untuk pembuatan aksi nyatanya sudah ya? Sudah. Modul 1.1 sudah. Untuk 1.2 sudah. Nah, itu apa sudah di-upload di jurnal lebih mingguan? Sudah ya? Jurnal lebih mingguannya juga sudah. Nah, saat pembuatan aksi nyata itu sudah didokumentasikan ya? Itu melibatkan anak-anak juga? Guru juga. Sip. Nah, terkait dengan dokumen-dokumen yang nanti akan saya tanyakan kepada Bu Nuni itu, untuk loka 0 kemarin sudah didokumentasikan ya Bu ya, yang mengisi harapan kekhawatiran. Nah, itu nanti Bu Nuni simpan karena kita akan gunakan di saat PI ke-6 nanti. Itu filenya akan saya minta kembali. Kemudian selain dokumen loka 0 kemarin atau loka orientasi itu, nanti kita juga akan membahas peta posisi diri dan pengembangan diri Bu Nuni sudah sampai mana selama pembelajaran kurang lebih berjalan 2 bulan ini ya Bu Nuni ya. Dan selain itu nanti saya juga akan meng-cross check portfolio digital Bu Nuni. Baik Bu Nuni, kita lanjut. Yang ingin saya gali nih Bu Nuni bisa bercerita, selama 1 bulan ini kan kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, ini untuk pembelajaran mengakses LMS khususnya, Bu Nuni ada pengalaman seperti apa, baik kendala ataupun kemudahan-kemudahan yang dirasakan? Bisa diceritakan Bu Nuni, mulai dari diri itu menemui kesulitan atau enggak, eksplorasi konsep, di mana kita melaksanakan pembelajaran PGB ini kan secara daring dengan alur merdeka, gitu ya Bu Nuni. Nah, silakan nih berbagi pengalaman gimana selama mengakses LMS. Selama dari awal ya Bu? Iya, dari awal. Dari awal itu waktu itu ya masih masih meraba-raba bagaimana ini misinya pada waktu itu. Juga tes kalau saya ujinya. Iya, di awal kita kita tes, kita ya meraba-raba itu bagaimana ya terus untung ya teman-teman saling membantu waktu itu. Untuk awalnya itu kita ya masih tanya-tanya, masih sampai saya itu pada waktu mau mengupload pertama itu, saya itu di YouTube itu sampai saya bolan sampai saya ulang-ulang caranya. Soalnya saya juga di samping bertanya teman-teman, saya juga mencari referensi di YouTube cara-caranya untuk mengupload di LMS itu juga. Terus teman-teman juga saling membantu. Pengalaman yang luar biasa ya Bu Nuni ya. Iya, Mungkin sebelum ini Bu Nuni tidak terpikirkan akan mengerjakan tugas itu, mengumpulkannya dengan cara upload file seperti itu. Nah, memikirkan Bu, saya kira itu waktu itu ya kalau tugas-tugas ya dikumpulkan secara gitu gitu aja. Terus ya ini kan sudah pengalaman baru bagi saya Bu ya. Soalnya kan saya lulus kuliah itu waktu di UTP ya juga di LSA cuma berapa tahun. Berarti saya itu kan enggak sampai ke situ-situ ke LS lagi. Saatnya saya buka baru lagi kan ya harus belajar lagi Bu sih. Jadi ya tidak apa-apa, saya terus belajar meskipun usia sudah 50. Ya, semangat sekali Bu Nuni. Tapi nggak terlihat loh Bu Nuni kalau sudah 50. Semangatnya masih kayak ini. Untungnya itu saya kayak kaum muda. Sebenarnya itu ini Bu, jadi pengalaman saya itu jadi tambah. Saya juga lebih tidak kalah sama teman-teman yang lainnya gitu loh kan. Teman belajar ini kan ya kemarin itu kan ada juga yang ikut CGP itu kan ya juga tidak sampai tidak lolos ya. Itu kan saya terus dijatuhin saya sendiri uji, dan ini maksud saya harus kalah ada itu saya harus sebenarnya belajar. banyak yang daftar ya dari ada uji kemarin itu ada 3 sudah sampai
di tahap 2, tapi Wawancara juga? sudah wawancara sama simulasi, tapi di pengumuman itu nggak lolos. Terus saya kan sendiri, jadi kan harus Satu-satunya dari TK. Iya, dari TK. Artinya saya harus bisa kalau ditanya itu harus apa ya, lebih bisa, jadi saya harus belajar dan belajar lagi gitu. Jadi pengalaman yang apa ya, menambah ilmu saya, juga menambah pede dalam apa, Benar. menyampaikan ke teman-teman gitu. Terutama apa ya, dalam komunikasi Iya, ya menurut iya. ya. Ini baru modul sampai 1.2. Ini nanti kalau sudah modul menginjak 3 komunikasinya Bu Nuni semakin ahli. Untuk apa ini eksplorasi konsep nggak masalah ya Bu ya, terkait dengan membaca materi. Oh iya, ya. Eksplorasi konsep itu ya memang kadang itu kunci. Saya itu kan kalau tipenya apa, belajar itu nggak sampai satu membaca langsung nyantol kunci, jadi saya harus berulang-ulang gitu. Iya. Terus ya apa butuh apa waktu yang apa nggak seperti anak muda kunci, jadi saya harus mbak itu halaman 1, halaman 2 sampai itu ya saya apa tetap saya apa pelajari, tapi ya terus dengan apa ya kan saya catat gitu, saya rangkum biar dia kalau saya nanya itu nggak masuk kunci. Soalnya saat di Rukol pun kita juga materi yang dibahas dari eksplorasi konsep dan seperti itu ya. Luar biasa Bu Nuni. Kalau perasaan saat ketemu teman-teman nih secara daring di Rukol gimana ini perasaannya Bu Nuni? Senang kunci, saya kan teman-teman yang baru, apalagi saya di Rukol itu kan 17 teman itu kan saya sendiri yang TK. Oh, enggak ada ya? Tidak ada TK ya? Tidak ada TK. Jadi semuanya itu teman-teman SMK sama SD, kebanyakan ada SMK. Itu pinter-pinter kalau ngomong kunci. Tadi kan saya juga nggak harus kalah, meskipun TK kan Harus saya pede. pede aja gitu kunci saya. Ya teman-teman baru, jadi menambah teman, juga menambah ilmu. Inilah hebatnya pendidikan guru penggerak itu. Jadi kita tidak ada batas antara jenjang TK, SD, SMP, SMA. Itu kita dibawakan jadi satu. Kita dituntut untuk saling berbagi praktik baik dengan sesama guru semuanya. Jadi pengalaman yang kita dapat nantinya itu banyak sekali Diani. Nanti pastilah banyak hal-hal yang sangat istimewa. Karena apa? Modul-modul pun yang kita baca, yang kita dapat di LMS itu belum tentu loh ada di bangku perkuliahan. Iya enggak Bu? Nah kayak filosofi KHD, istilah menghamba pada murid, istilah itu kalau tidak kita dalami kalimatnya, kan kalau orang awam itu apa sih, dikira kita itu sujud ke murid gitu kan, padahal kan artinya lebih dalam dari itu. Iya. Nah itu hanya ada di pendidikan guru penggerak seperti itu. Kemarin itu kunci teman-teman yang TK yang di apa di negeri itu, teman ketemu saya ditanya apa ikut guru penggerak repot tak kalau enggak, kalau ya kalau diikuti setiap hari tugasnya dikerjakan ya aku enggak sampai numpuk-numpuk ya, enteng saja, enjoy saja gitu. Terus ya saya ajak terus ikut, enak kok, pinter jadi pinter nanti kan gitu. Luar biasa Bu Nuni memotivasi teman-teman supaya ikut ya. Berarti sampai aksi nyata Bu Nuni mengalami ada kendala enggak? Alhamdulillah tidak ada. Ngupload tugas beres ya Bu ya. Link-link sudah bisa menyematkan. Ya sudah. Oke. Kita ke ini Bu Nuni. Dukungan ekosistem sekolah Bu Nuni gimana? Teman-teman. Iya teman-teman, terkait dengan kegiatan Bu Nuni. Mungkin teman-teman tahu ini belajarnya seperti itu, Bu Nuni mengerjakan tugas gimana. Kalau teman-teman melihat dukungan mereka mendukung atau gimana? Alhamdulillah teman-teman mendukung sih. Saya kan mengerjakannya selesai pembelajaran. Itu saya ditemani teman saya dilihat itu teman-teman bilang ya kok tugasnya banyak Bu. Ya memang kita kan diajari lebih pintar, lebih tahu Bu. Kita Bu Eni waktu itu yang tanya, Bu Eni kan yang muda dari saya, ayo Bu Eni ikut. Apa saya bisa Bu Eni
apa yang nggak bisa nanti yang penting ya dengan mau dan niat mungkin nanti dengan bisa belajar gitu. Terus ya teman-teman yang lainnya juga antusias juga kepingin ikut, tapi ini kan yang sekarang kan belum ada seperti yang 11 kan Belum. ada. Belum pengumuman untuk angkatan 11. Oh iya. Mudah-mudahan nanti jangan lelah, intinya memberi motivasi Ke ke teman-teman teman-teman terus, karena kayaknya akan ada terus, maksudnya angkatan 12, angkatan 11 ini kan tinggal pengumuman, Iya. sudah rekrut, cuman tinggal pengumuman aja. Kita lanjut dulu nih terkait dengan pembelajaran daring lagi nih, tapi saat bersama Bapak Fasilitator. Iya. Kan kita ketemu Bapak Fasil itu ya hanya di rukol itu ya. Nah, yang dikhawatirkan Bu Nuni atau apa ya, itu terkait dengan pembelajaran daring yang kita jalani ini, ada nggak kekhawatirannya Bu Nuni? Ya ada kan Bu Sih. Pada waktu saat call dengan Pak Fasilitator Pak Subhan itu kita itu kan kalau bertemu secara daring itu kan banyak ya terbatas ya Bu Ci ya. Nah kalau nggak seperti luring kan enak gitu. Dan kalau di itu kita apa ya ngomongnya kita takut salah Bu Ci. Jadi nanti takut salah nanti di biji ya Le. Takutnya ngomong salah terus nggak bisa diperbaiki Iya, gitu ya. iya. Kalau ketemu langsung gini kan langsung bisa diralat diralat ya. Apalagi itu waktu di call itu kan kita direkam Bu Ci. Iya. Nggak bisa untuk apa ngomong yang agak apa ya agak nyantai gitu loh Iya. Bu Ci. Jadi kan ya ngomongnya harus apa takut salah tadi Bu Ci. Ya, tapi untuk pembahasannya ya di call itu apa, saling apa ya saling berteman, saling enak gitu Bu Ci, senang gitu. Nggak usah takut salah Bu Nuni, di situ kan kita memang berkolaborasi nih. Iya. Judulnya kan ruang kolaborasi. Iya. Jadi kita itu bebas mau berpendapat, bebas asalkan masih dalam rambu-rambu. Artinya apa? Kita tidak boleh ego untuk apa ya, membuat keputusan berdasarkan pendapat kita sendiri. Nah di situ kan kita banyak teman, jadi nggak apa-apa Bu Nuni, santai aja mengutarakan pendapat-pendapat. Toh nanti kalau misalnya ada yang kurang setuju, kita akan cari bersama gimana keputusan yang akan diambil untuk menjadi keputusan bersama. Jadi semoga kekhawatiran Bu Nuni kedepannya bisa apa ya, teratasi, terjawab, bisa lebih rileks lagi lah. Saya yakin Pak Subhan juga orangnya bisa bercanda. Nah, untuk harapannya nih terkait dengan pembelajaran daring kita juga bersama Bapak Fasil, harapan kedepannya Bu Nuni inginnya seperti apa? Kedepannya ya lebih nyantai, lebih luas gitu. Pak Sebutan kan kayaknya nggak bisa bercanda, jadi lebih luas, lebih nyantai gitu. Ya kita aja Bu Ci. Ya apa? Ya sudah itu kok Pak Sebutan ya sudah sudah nyantai sudah. Cuma kita sendiri yang mungkin yang takut Bu Ci. Karena secara daring itu Iya, ya Bu ya. iya. Beda kalau secara live ini ketemu langsung. Kita kembali ke filosofi KHD nih Bu Nuni. Untuk pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bu Nuni pelajari di LMS, apa aja nih perubahan yang dilakukan Bu Nuni khususnya di ruang kelas-kelas anak-anak ini? Ya, itu tadi Bu Ci. Jadi saya lebih inovatif gitu Bu Ci. Biasanya itu saya kadang di kelas, ya di kelas saja terus apa hanya mewarna, hanya pembelajaran di kelas. Nah kita mau dalam perubahan yaitu berpusat pada murid tadi, terus kita sering mengajak keluar anak-anak untuk melihat namanya pembelajaran hari ini tentang tema bunga. Dan kita ajak teman-teman anak-anak ke luar mengamati bunga ini, bunga namanya bunga yang ada di halaman sekolah ini saja gitu. Jadi anak-anak kan bisa seneng, nggak bosen gitu Bu Ci. Terus ya kadang anak-anak kita ajak ke pokoknya di sini kalau ada yang berternak sapi kita ajak di situ, sapi ini belajarnya gini. Jadi anak-anak lebih apa ya, Pembelajaran secara iya, nyata gitu iya, ya. jadi tidak hanya Iya. di kelas mewarna gambar sapi ini apa diwarna, hanya
ya Bu ya, memang anak TK itu beda sama jenjang anak-anak besar. Kalau mereka kan bisa diberi teori, teori walaupun enggak terus tapi kan setidaknya bisa gitu ya. Kalau TK itu memang kalau hanya teori itu sulit kayaknya ya Bu itu terima anak itu ya. Ya sulit Bu, soalnya anak kan konsentrasinya hanya 5 menit saja. Iya. Ya, itu kalau 5 menit sudah maksimal, kadang itu anak Sudah bosan. Ya, Apalagi dengan buku. Iya, kan enggak di sini kan kalau itu kan enggak buku kan KS itu kan enggak boleh belajar. Jadi kita harus praktek. Kalau umpamanya kalau kita apa namanya sayur gitu ya, kalau kita sebisanya itu membawa bukti sayur dan nyatanya itu lebih kemarin anak itu apa yang dikenal anak-anak itu, namanya kita hari ini 1 minggu kita bahas sayur apa ya, 1 minggu itu nah itu bisa dibuat apa, bisa dipakai sayur apa gitu mereka. Pembelajarannya ini sudah Bu Nuni sesuaikan dan selaruskan dengan pemikiran KHD ya. Berpihak pada murid, berpusat pada murid, intinya melibatkan murid secara aktif. Yang sebelum belajar itu ya sudah Bu, tapi kan tidak semaksimal sampai sekarang. Ya. Dan emang modul-modul yang kita dapatkan itu luar biasa itu ya. Untuk ilmu untuk menuntun anak-anak itu benar-benar sangat mengena Bu Nuni. Nah, Bu Nuni kan sudah berusaha membuat apa ya yang beda, lebih inovatif juga untuk anak-anak, untuk pembelajaran anak. Yang mendorong Bu Nuni untuk melakukan itu apa sih? Yang mendorong saya yaitu untuk anak-anak itu, biar anak-anak itu apa pinter, biar anak-anak itu apa ya, tahu sebenarnya, tidak sampai apa, tidak sampai angan-angan oh gini ya. Jadi anak-anak itu biar lebih kreatif, lebih menangkap pembelajaran itu lebih nyata. Kalau nyata kan lebih mengena di hati murid anak-anak kunci. Jadi terus ya dorong saya itu ya biar anak-anak itu kunci, biar anak-anak itu lebih maju. Di sekolah saya apa ya, muridnya agak sedikit kunci kan, kalah dengan TK-TK yang lain. Sebenarnya kan TK. Nah, TK yang membina ini kalah dengan TK itu ya. TK yang keras. Kita harus motivasi untuk belajar anak di sini dengan aksi nyata yang Bu Nuni lakukan itu, semoga banyak orang yang melihat kalau sekarang sudah ada perubahan secara pembelajarannya, dari kualitas bapak, nggak ada bapak ya kalau di sini ya Bu, Bu gurunya semuanya, terutama dari Bu Nuni nanti bisa menularkan atau membagikan pengalaman-pengalaman kepada rekan sejawat. Bagaimana sih menuntun anak yang menyenangkan gitu ya Bu Nuni ya. Nah, responnya anak-anak tentunya tadi Bu Nuni sudah cerita kalau anak-anak itu lebih bahagia gitu ya jika diajak apa ini langsung pembelajaran secara langsung ke hal apa ini, ke benda-benda nyatanya gitu ya Bu Nuni ya. Nah, semoga itu nanti apa ya Bu Nuni laksanakan secara kontinu gitu ya, tidak terputus. Kalau selesai pendidikan guru penggerak terus nanti semangatnya turun lagi, nah jangan sampai gitu Bu. Jadi terus semangat untuk melakukan dan membuat perubahan-perubahan supaya nanti muridnya Bu Nuni juga semakin bertambah ya. Ya Bu Nuni, ini kita lanjut ke jurnal refleksi di mingguan nih. Sudah diselesaikan ya? Sudah diupload, sudah tidak melewati duda? Tidak. Itu pesan saya juga, jangan sampai kita mengunggah tugas itu melewati duda gitu ya Bu ya. Jadi sebelum menginjak modul berikutnya kita harus sudah beres di jurnal demi mingguan dan aksi nyata. Lanjut ke portofolio digital ya Bu Nuni. Bu Nuni sudah membuat? Sudah ya? Linknya nanti bisa di-setorkan ke saya. Nah, kemarin buat portofolio digitalnya menggunakan platform apa Bu Nuni? Google Site? Apa? Google Site ya, berarti sama dengan teman-teman ya? Tapi nanti di itu ya Bu, kok
ada kayaknya apa ya? Aduh nggak lihat. Iya. Apa barangkali salah. Pokoknya buatnya sesuai dengan apa langkah-langkah yang saya set gitu. Iya, iya. Nah itu kan soalnya gini Bu Nuni, portofolio digital itu kan kalau di web bermacam-macam, tergantung konten kreatornya. Nah untuk pendidikan guru penggerak sendiri yang mau Kemdikbud atau BPGB itu ada komposisinya yang harus kita buat seperti artefak, terus ada home aksi nyatanya, ada profil, ada sertifikasinya. Itu yang sertifikasi Itu enggak apa-apa belakang saja. Kayak piagam Bu Nuni pernah ikut Pelatihan. ya itu nanti bisa diambil. Itu kan soalnya portofolio digital itu tidak hanya saat mengikuti pendidikan guru penggerak, tapi untuk digunakan ya setelahnya Bu Nuni mau membagikan hal-hal baik atau praktek baik terkait dengan imbas dari pendidikan guru penggerak itu nanti apa aja yang ya itu nanti istilahnya dokumentasi kita selama menjadi guru penggerak gitu. Nah sudah dibuat dan linknya sudah di start ya kemarin ya Bu Nuni ya. Baik, nanti akan saya lihat. Kita lanjut nih ke peta posisi diri dan rencana pengembangan diri yang akan dilakukan Bu Nuni ke depan. Kompetensi apa yang sudah ada dalam diri Bu Nuni terkait dengan nilai dan peran guru penggerak nih? Ya, yang kan yang bisa membaca Bu Nuni sendiri ya, yang kita tahu kelemahan dan kelebihan diri sendiri itu terutama dari dalam diri kita. Bu Nuni bisa membagikan pengalamannya nih apa sih yang kurang yang ada dalam diri Bu Nuni? Kalau namanya saya kurang itu kalau saya komunikasi kunci sama teman-teman itu makanya saya di AKG gitu kan, saya kan kadang mengimbaskan ke teman-teman itu mungkin komunikasi itu saya masih apa ya, masih tidak selancar nyenengan atau gimana tapi kalau pas saya kan sudah ikutin PGP ini, jadi saya sudah agak terlatih gitu sih ya. Mungkin itu terus apa tentang pengembangan nanti kita kan di BMM itu kan banyak kunci kita kita bisa manfaatkan lebih-lebih itu yang ada di BMM itu kunci yang itu dalam diri saya minta di BMM itu ada hobi itu saya di aksi nyata juga saya kadang ya ikut di webinar di online itu juga, tapi ya ada kan di grup saya ikut di grup itu kan ada webinar ini itu ya kadang saya ikut juga. Untuk komunikasi kalau komunikasi itu lancar, semakin lancarnya itu saya yakin Bu Nuni nanti akan semakin lancar. Kenapa di root call pun kita tidak diberi kesempatan untuk diam gitu ya. Kita aktif terus kan, baik aktif menyampaikan pendapat, aktif bertanya. Nah itu juga termasuk salah satu pelatihan untuk Bu Nuni bagaimana kita berkomunikasi. Saya dulu juga gitu kok Bu, cerita sedikit pengalaman saat mengikuti JGB awal-awal juga gitu, apalagi ketemu teman sama SMA, SMP, tingkat jam terbang kita pun sudah beda, dimana mereka sudah terbiasa berkomunikasi dengan sesama rekan murid-muridnya juga sudah besar. Jadi kayak kalau kita kan murid-muridnya anak kecil-kecil ya Bu ya, jadi kan beda komunikasi adalah sama murid dan teman itu beda. Tapi dengan seiringnya perjalanan mengikuti pendidikan guru penggerak, saya yakin Bu Nuni nanti juga akan semakin terasa bagaimana menyampaikan pendapat kepada rekan sejawat, bagaimana berbagi praktik baik. Nah, karena memang dulu saya alami Bu, mau ngomong itu sudah saya tata. Pas ketika di hadapan orang-orang yang terkadang blank, mau yang sudah disimpan, sudah ditata rapi-rapi, hilang. Nah itu nanti akan Bu Nuni dapatkan sampai modul 3 itu insya Allah kalau komunikasi bisa teratasi. Nah kalau yang terkait dengan nilai dan peran guru penggerak ya Bu Nuni ya, yang ada dalam diri Bu Nuni itu nilai apa yang sudah baik? Yang
sudah baik apa ya Bu? Yang sudah baik itu kan menilai teman-teman Bu Ji. Tidak apa-apa. Di sini Bu Nuni mencoba menilai diri sendiri. Tidak apa-apa. Gimana ya? Saya orangnya itu kalau itu saya mungkin untuk mengumpulkan teman-teman Berkolaborasi ya dengan teman-teman dengan namanya kalau pas ada apa kegiatan di dinas saya kan sering disuruh ke dinas untuk sosialisasi untuk di sana itu saya harus mengimbaskan ke teman-teman gitu ya saya ajak teman-teman lah umpamanya hanya berapa apa umpamanya dalam minggu kecil saja dulu gitu kan sih umpamanya ada sosialisasi apa kan guru TK ini kan tidak seperti guru SD Bu Ji yang apa ya katakanlah ya kan mungkin di minder atau gimana kalau dengan guru yang lain yang di tingkat yang agak itu yang lebih ya, tinggi gitu. ya harus kita merangkul teman-teman untuk apa motivasi bahwa kita yang bisa gitu Bu Ji. Terus ya tetap pas ada apa namanya ada motivasi lain atau apa gitu, saya untuk bersama teman-teman untuk mengerjakan bersama kita cari bersama jadi itu kan anak-anak apa teman-teman kan lebih mudah gitu. Luar biasa Bu Nuni berusaha menepiskan kalau jenjang apa ini jenjang pendidikan itu tidak menjadi batas Ya, gitu ya Bu ya, ya. Betul. Memang kadang mengajak itu pun tidak mudah Ya. dan kita harus punya kemampuan untuk mengajak teman berkolaborasi itu pun kalau kita tidak tahu trik-triknya juga akan sulit. Iya. Mereka tidak akan percaya dengan kita. Itu kemampuan yang luar biasa Bu Nuni. Semoga kedepannya nanti Bu Nuni semakin bisa meningkatkan dan upgrade diri. Jangan patah semangat untuk terus membuat perubahan ya Bu Nuni ya. Kemarin itu kan apa ya? Ya sejak ikut CGP ini kan saya kan harus belajar uji. Jadi saya tuh biasanya itu terus belajar itu ya apa ya namanya ya itu tuh saja. Tapi saya ternyata sekarang itu harus malah apa ya belajar itu bisa lihat senang gitu Bu Ji. Apa lihat apa umpamanya di webnya Kemen itu apa saya lihat tentang kemarin itu tentang PPG untuk guru TK. Jadi saya harus bisa apa tahu informasi ke teman-teman nanti kan teman-teman itu tanya ke saya jadi ya terus saya berusaha bisa biasanya harus takut osin isok gitu aja apalagi sekarang ada titel CGP-nya ya. Pasti Bu Nuni jadi rujukan pertama ya itu saya jenjang TK sini. Sekarang itu saya senang apa ya senang belajar senang apa tahu gitu jadi ingin tahu gitu loh tidak kemarin itu kan anak takut osin isok gitu gitu jadi saya lebih senang gitu. Kita masuk ke refleksi nih terkait dengan kegiatan kita kali ini Bu Nuni dengan pendampingan individu yang pertama ini. Setelah kita berbincang-bincang, Bu Nuni membagikan pengalaman, ada nggak ide baru yang muncul dari Bu Nuni terkait dengan kegiatan kita kali ini hari ini? Idenya apa ya Bu? Idenya ya apa yang ingin dilakukan setelahnya terkait dengan pembelajaran anak-anak boleh, terkait dengan kegiatan pembelajaran dari kita juga tidak apa-apa. Kalau untuk apa dengan anak-anak itu tentunya ya saya ingin anak-anak lebih maju lebih apa ya lebih kreatif anak-anak dan terus di sini kita ingin menonjolkan kegiatan anak juga ingin apa dengan agama yang lebih menonjolkan keagamaannya soalnya kan kaitannya kan Iya. jadi saya ingin menonjolkan tentang keagamaan tapi kan ya tetap diimbangi dengan pembelajaran yang kalau untuk pembelajaran daring yang dengan teman-teman ya apa ya senang ya Bu Ji meskipun teman kita di daring tapi tetap maya tetap seakan-akan kita ini sudah kenal lama gitu. Makanya kalau itunya ya kadang kita di apa ya luring gitu loh Bu Ji. Yeah. Kita belajar luring jadi lebih akrab gitu.
berikutnya Bu Nuni ada pesan nggak atau ingin saya nanti seperti apa, adakah yang perlu saya